Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk ibadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ila Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para hadirin, para jamaah semua pada umumnya dan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang saya beri judul indikator orang yang takwa. Karena substansi daripada puasa yang kita kerjakan saat ini itu adalah terampunkannya segala dosa kita dan kita menyandang predikat takwa. Apalagi sekarang ini puasa hampir habis. Kita sudah berada di tanggal 28. Berarti puasa kita tinggal 3 hari. Hari ini, Sabtu besok dan Minggu. Hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah di saat-saat terakhir ini, di mana ada sebuah ibadah yang menurut saya berat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena ada yang namanya iktikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang Allah ridho kepada kita. Di samping itu juga ada momen-momen yang penting, yaitu adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini setara dengan 1000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun bisa menjadi 83 tahun. Ini adalah tugas berat bagi kita untuk menggapai itu semua, karena boleh dibilang bahwa falsafah iktikaf dan Lailatul Qadar itu sama dengan falsafahnya ular yang sedang ngentung. Ular itu gatel, orang tidak berani pegang, menjijikkan. Tapi ketika ular ini mau berpuasa kemudian iktikaf, tidak makan tidak minum dalam beberapa saat, lalu berubah menjelma menjadi kupu-kupu yang indah. Maka harapan puasa itu seperti itu. Di akhir ini ada ibadah yang sangat luar biasa. Kita perjuangkan supaya apa? Supaya kita betul-betul sukses, terampunkannya di segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Hadirin rahimakumullah, ada satu tugas lagi yang perlu diperhatikan, yaitu tentang zakat fitrah. Di akhir bulan Ramadan ini ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah
zakat jiwa. Jadi per jiwa, baik itu bayi atau orang tua atau apa saja, selama mereka adalah makhluk manusia, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di saat poso. Banyak mungkin melakukan satu kekeliruan-kekeliruan atau lago, bisa ditutupi dengan zakat fitrah ini. Besarannya adalah sekitar 1 sok, itu sekitar 2,6, atau dibulatkan 3 kg, itu juga boleh. Nah ini harap diperhatikan dan harap dikeluarkan. Karena ketika kita tidak mau mengeluarkan itu sama dengan orang yang tiap hari makan, tidak pernah BAB. Apa yang terjadi? Pasti sakit. Itu sama dengan itu. Ketika kita menerima rezeki dari Allah terus tanpa kita keluarkan sama sekali, akan jadi masalah. Nah ini kalau kita keluarkan namanya kita sudah mempunyai karakter atau predikat takwa. Karena Allah sudah memberikan satu gambaran orang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu adalah orang yang gemar sedekah. Mereka membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya orang ini loman, suka membelanjakan hartanya, suka berinfak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hebatnya infak ini, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau kodok kita itu balanya tidak baik, karena kita bersedekah, lepas, tidak jadi kena bala. Nah, jadi kalau kita logikakan dengan ilmu pengetahuan, kalau orang membuat gamebot itu apa itu namanya? Di situ sudah disetting, sudah ada kodoknya, nanti Mr. Mario berjalan akan masuk jurang. Tetapi kalau kita mau memainkan sticknya, nggak jadi masuk jurang, bakal lompat. Nah ini sama dengan begitu. Kodok kita kalau jelek kemudian bersedekah, lepas. Ini dasarnya sedekah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wal kadziminal ghaidha. Orang takwa itu bisa menahan marah. Jadi marah itu memang tidak bisa hilang, tapi bisa ditahan. Nah kalau tidak bisa ditahan, akhirnya bisa jatuh kepada dosa. Contoh konkret adalah yang dilakukan oleh anak Adam. Ketika dia hatinya marah karena mendapatkan jodoh dari saudaranya yang kurang cantik, yang saudaranya yang laki-laki mendapatkan yang lebih cantik, marah. Nah karena kemarahan itu tidak bisa terkendali, akhirnya saudara kandungnya dibunuh sendiri. Ini artinya apa? Kemarahan yang tidak bisa ditahan. Lah orang beriman takwa itu bisa menahan itu. Makanya digambarkan oleh Allah, ciri orang iman takwa itu seperti itu. Menginfakkan hartanya, kemudian bisa menahan marah, dan kemudian wal afina anis, memaafkan kepada manusia. Maka biasanya diwujudkan oleh orang-orang, oleh kaum muslimin itu kalau hari raya, walaupun tidak salah juga minta maaf. Itu sebenarnya adalah melaksanakan itu. Kemudian ayat yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahisatan aw anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah. Fahisah itu perbuatan keji, dolim dan sebagainya. Ya. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah atau dolim terhadap diri mereka sendiri, cirinya adalah zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ingat kepada Allah,
zikir kepada Allah, lalu kemudian memohon ampun kepadanya. Jadi ciri orang beriman takwa itu ketika melakukan suatu kesalahan bukan bangga, tetapi ingat kepada Allah, menyesali, kemudian istighfar. Lah dampak daripada ingat kepada Allah itu luar biasa. Itu bisa mencegah daripada kemungkaran. Seperti halnya yang terjadi dialognya Umar bin Khattab kepada seorang pengembala kambing. Pengembala kambing ini adalah buruh yang dia itu mengembalakan kambingnya ribuan. Umpama diambil 10 saja, yang punya nggak tahu. Lah ini dites oleh Umar bin Khattab, wahai pemuda, jualah kambingmu 1 ekor saja kepada saya. Lalu pengembala itu bilang, ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya. Sudah katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya itu dimakan serigala. Artinya apa ini? Artinya memang betul-betul dijual. Tidak tahu yang punya itu. Artinya dia punya kesempatan untuk berbuat korupsi. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Lah ini adalah dampak keimanan yang ada pada diri pengembala itu. Dia ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya. Maka ketika dia akan melakukan korupsi itu, dia sadar bahwa dia dilihat oleh Allah, maka dia tidak mau melakukan hal itu. Jadi sebenarnya korupsi-korupsi itu bukan kurang bayar, bukan kurang gaji, tetapi sebenarnya adalah kelemahan iman itu sendiri. Karena dulu pernah diuji coba bagaimana pejabat-pejabat itu diberi bayaran yang tinggi, tapi tetap korupsi itu masih ada. Karena persoalannya bukan kurang bayaran, tapi masalah keimanan. Inilah dampak zikir, dampak ingat kepada Allah. Sehingga kalau kita selalu ingat kepada Allah itu, lama-lama hati kita itu bisa menjadi hidup. Kalau hati itu menjadi hidup, maka tidak akan mudah terkontaminasi oleh keadaan apapun. Jadi hati yang hidup itu bagaikan ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun berada di air asin selama 50 tahun, kemudian ikan itu kita ambil, kemudian kita makan, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Karena apa? Karena asinnya laut tidak bisa masuk. Karena dibentengi loh hidupnya ikan. Lah ini sama dengan orang itu kalau hatinya hidup berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, tidak akan terkontaminasi oleh apapun. Ini kehebatan daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan itu ciri daripada orang takwa. Ketika melakukan kesalahan, dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak seperti itu, maka hati itu menjadi mati. Nah kalau mati tidak pakai 50 tahun. Sekarang mati, kita masukkan air asin, langsung asin. Karena terkontaminasi. Inilah dampak daripada zikir luar biasa. Kemudian menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk mohon ampun kemudian Allah mengampuni, bersih dari dosa. Makanya ketika Rasulullah melihat seorang pelacur memberi minum anjing, Rasulullah mengatakan itu masuk surga. Ini sempat ditangkap oleh Soekarno, presiden kita pertama itu. Senang dia dengan berita hadis itu, tapi logikanya tidak bisa nyambung. Bagaimana seorang pelacur hanya memberi minum anjing saja bisa masuk surga? Ternyata si pelacur tadi dalam memberi minum tadi melibatkan Allah di dalamnya. Artinya diniatkan lillah, karena Allah. Nah karena lillah inilah menjadi satu ibadah yang diterima dan mendapatkan pahala yang besar. Maka pahala yang besar ini lalu dihadapkan dengan dosa-dosa pelacur itu. Maka dosa-dosa pelacur itu hancur
diterpedo oleh pahala yang maha akbar itu tadi. Menjadi nol. Maka pantas Rasulullah mengatakan masuk surga. Kecuali kalau pelacur itu kemudian berbuat dosa lagi. Hadirin rahimakumullah, jadi mari kita di akhir bulan Ramadan ini kita konsentrasikan amalan-amalan kita, terutama di malam-malam yang ganjil. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, disuruh mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malamnya ganjil. Kita masih punya waktu cuma 2 hari, tinggal 2 hari saja. Mudah-mudahan kita perjuangkan, dan tujuan daripada puasa itu terampunkannya segala dosa dan menyandang predikat takwa bisa direalisasikan dalam kehidupan kita lewat amal-amal yang kita perbuat selama di dalam bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.